Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif para penonton podcast. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya Bu. Nah, teman-teman di sini pasti udah nggak sabar banget nih untuk berbincang-bincang bersama Ibu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Puspa Nisa, mahasiswa Universitas Tidar. Di sini saya bersama narasumber saya, yaitu Ibu Eni. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Bagaimana perjuangan Ibu hingga bisa sampai di titik sukses seperti sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Puspa. Sukses ya, kalau sukses menurut saya itu yang bukan di suatu titik ya. Sukses kalau menurut saya dengan kondisi saya sekarang ini itu lebih ke dimana kita untuk terus bertambah, terus berproses untuk mencapai yang namanya sukses itu. Tapi itu menurut saya itu bukan capaian. Terus berusaha dan juga terus berproses untuk selalu sukses setiap harinya, seperti itu. Oke, terus apa saja penghargaan yang pernah Ibu raih dari bidang ini ataupun saat Ibu kuliah? Di bidang ini ya Mbak ya, kalau saat ini saya sebagai perawat karena lini dasar pendidikan saya itu sarjana keperawatan dengan profesinya nurse. Kemudian sebelum pada titik ini, bidang yang saya geluti itu lebih ke bidang olahraga. Jadi saya menggeluti olahraga karate sejak kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu, kemudian dari situ beberapa prestasi mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat internasional itu saya dapatkan. Untuk yang tingkat internasional itu pada saat waktu kuliah, itu sedikit cerita tentang bidang olahraga. Kemudian selain itu di bidang pendidikan seperti lomba mata kuliah, mata pelajaran itu saya lebih ke bidang IPA. Kemudian ketika SMA itu kan menentukan kita harus kuliah di mana. Seperti Mbak Ica ini sekarang di Fakultas Bahasa ya, di program studi Bahasa Indonesia. Sebenarnya awalnya cita-cita saya itu dari awal dengan background olahraga sejak kelas 3 SD sampai kuliah, masih sampai SMA itu saya masih terus di bidang olahraga ya, dengan berbagai prestasi mulai dari kabupaten, provinsi hingga nasional. Waktu SMA itu terakhir saya di tingkat nasional. Nah, itu ada pilihan di mana saya kalau harus melanjutkan untuk bidang olahraga ini, saya mungkin kuliahnya juga di jurusan olahraga. Kemudian juga itu harus beberapa kali meninggalkan mata kuliah untuk fokus mengikuti program seperti adanya PPLP, Pelada seperti itu di tingkat Jawa Tengah. Tapi dengan berbagai pertimbangan dan juga dari orang tua, itu lebih menyarankan ke kesehatan. Jadi di situ di waktu masa SMA untuk mencari jurusan apa yang diinginkan, sebenarnya pilihan pertama saya olahraga. Tapi ketika ada dukungan untuk ke kesehatan, maka saya kuliahnya itu kita loncat di kesehatan. Tapi selama kuliah dan juga sampai saat ini, untuk background saya di bidang olahraga khususnya di karate itu tetap masih berjalan. Terakhir di saat masih kuliah itu adalah kejuaraan internasional antar mahasiswa, dan untuk sampai saat ini saya masih mengajar di beberapa sekolah itu untuk ekstrakurikuler karate. Tapi untuk aktivitas sehari-hari saya sebagai perawat. Lalu apa yang membuat Ibu tertarik untuk bekerja di dunia kesehatan? Di dunia kesehatan ya, untuk yang awalnya saya kuliah di bidang kesehatan itu, di bidang keperawatan itu awalnya memang belum, saya suka dengan dunia kesehatan, saya suka dengan keperawatan, itu belum ada sama sekali. Sampai kuliah di semester 1, 2 itu pun masih ada denial ya, masih
kurang, oh kok seperti ini dunia kesehatan seperti ini, itu masih ada rasa denial karena masih ada keinginan untuk olahraga saja. Tapi di samping itu kan tetap berjalan dua-duanya. Nah, itu yang pertama itu dorongan dari keluarga. Ya, saya bisa kuliah di kesehatan itu dorongan dari keluarga. Masa iya, olahraga terus, coba untuk bidang yang lain. Nah, itu dorongan dari keluarga. Kemudian yang kedua, setelah saya menyelesaikan kuliah S1, dimana kalau kuliah S1 itu kami di UGM itu lebih banyak, 70%-nya itu adalah teori, kemudian 30%-nya kita ada kunjungan, terus seperti praktek skills itu hanya 30% ya. Nah, setelah itu setelah menyelesaikan program S1, kemudian untuk profesi nurse, di situ kita benar-benar kepada pasien, benar-benar kita praktik ke pasien itu di rumah sakit, beberapa rumah sakit, di rumah sakit Sarjito, kemudian di rumah sakit Klaten, ya, RSUP juga itu Tirtonegoro, kemudian di RSUD Banyumas. Nah, di situ kita banyak ya, sama-sama mahasiswa kita banyak interaksi dengan pasien, banyak. Nah, disitulah mulai muncul manfaat, mulai muncul, oh iya, saya bisa merawat orang lain, saya bisa membantu orang lain, memberikan apa yang sudah kita pelajari, kita bisa merawat orang lain. Nah, kemudian dengan kita bisa merawat orang lain, itu kan pasien. Nah, utamanya itu bisa apa yang kita punya, apa yang kita bisa lakukan, itu bisa kita lakukan untuk keluarga, seperti itu. Ya. Dari Ibu yang bekerja di bidang kesehatan atau keperawatan ini, apa sih pengalaman berharga yang bisa Ibu ambil? Pengalaman berharga ya dari keperawatan ini ya. Pengalaman berharga itu untuk kita untuk lebih care. Dokter itu cure ya, dokter itu murni mengobati. Kemudian kita sebagai perawat itu adalah care, dimana care itu merawat. Merawat itu bukan hanya merawat fisik, oh ini sakitnya ada luka di sini kita obati, oh ini perlu ini kita lakukan ini. Itu tidak hanya seperti itu ya, karena dalam kita di dunia keperawatan itu kita memberikan rasa care itu untuk beberapa aspek, meliputi seluruh aspek manusia. Jadi kita memberikan pendekatan, kita bisa hubungan saling percaya dengan pasien, memberikan pendekatan, kemudian kita menggali segala sesuatunya dari pasien. Jadi kita memberikan perhatian, memberikan care kepada pasien itu secara keseluruhan. Seperti itu, bukan cuma kita oh dia butuh ini, kita lakukan ini. Oh, ada luka di situ, kita rawat di situ. Tidak, tapi kita memberikan care yang sesungguhnya, seperti itu. Terima kasih Ibu atas bintang-bintangnya hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Eni bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekian podcast kali ini. Saya Puspa Horonisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.